Di masa sekarang ini, pengaruh globalisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama pada kalangan remaja. Mulai dari gaya hidup, berpakaian, sampai bahasa yang digunakan pun banyak yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Banyak remaja yang malu jika menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Padahal, bahasa adalah identitas bangsa yang menjadi salah satu penghargaan bagi negara ini. Seharusnya, sebagai generasi muda harus mampu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bentuk pengabdian dan kecintaan kepada negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Indonesia mengalami perkembangan, baik ke arah positif maupun negatif. Keadaan sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah asing. Padahal, padanan dalam bahasa Indonesianya ada, dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat kekinian jika menggunakan istilah atau bahasa dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara dan generasi milenial Indonesia, kita harus terus menggunakan dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar tidak mudah tergeser oleh bahasa asing. Kita juga harus menggunakan teknologi secara bijak agar tidak mudah terpengaruh. Boleh saja menggunakan istilah-istilah tersebut, tapi tidak harus terlalu sering. Dan sebagai generasi milenial, jangan malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut kita akan menampilkan beberapa kata yang menurut kita asing dan sulit untuk dipahami. Yang pertama ada kata drop off. Kata lain dalam bahasa Indonesia yang dapat merujuk pada drop off adalah menurunkan. Drop off dalam konteks umum merujuk pada tindakan melepaskan atau menurunkan sesuatu seperti barang atau orang di suatu lokasi tertentu. Misalnya, seorang sopir taksi yang menurunkan penumpang di depan sebuah gedung atau seseorang yang melepaskan paket di kantor pos untuk dikirim ke alamat tujuan. Jadi, menurunkan dapat digunakan untuk merujuk pada tindakan yang sama seperti drop off, yaitu melepaskan atau menurunkan sesuatu di lokasi tertentu. New bags every day dapat diungkapkan menjadi tas baru setiap hari atau tas terbaru setiap hari. Deskripsi umum dari kata tersebut adalah bahwa setiap hari ada tas baru yang tersedia untuk dibeli atau dilihat. Kata tersebut mungkin merujuk pada bisnis tas yang secara teratur merilis desain tas baru setiap hari, atau toko yang menawarkan pengiriman tas baru setiap hari kepada pelanggannya. Food Society. Kata lain dalam bahasa Indonesia untuk food society adalah masyarakat kuliner. Masyarakat kuliner mengacu pada suatu kelompok atau komunitas yang memperhatikan dan menikmati berbagai jenis makanan dengan cara yang khusus dan seringkali sangat bersemangat. Mereka biasanya memiliki minat yang sama terhadap makanan, mulai dari mencicipi hidangan baru hingga mempelajari teknik memasak yang berbeda. Shopping is my cardio, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah berbelanja adalah kegiatan olahraga saya. Frasa ini mengekspresikan bahwa seseorang merasa senang dan terstimulasi secara fisik dan mental ketika berbelanja, seperti halnya ketika melakukan olahraga. Dalam hal ini, berbelanja dapat dianggap sebagai bentuk kegiatan yang menyenangkan atau menghibur seseorang, seperti halnya ketika berolahraga. Namun, frasa ini sebenarnya lebih sering digunakan secara lelucon atau sindiran untuk mengekspresikan hobi atau kecenderungan berlebihan seseorang terhadap berbelanja, sehingga mengakibatkan pengeluaran uang yang berlebihan atau masalah keuangan. Priceless. Kata lain dalam bahasa Indonesia untuk priceless adalah daftar harga. Secara umum, priceless atau daftar harga adalah sebuah dokumen atau daftar yang berisi kumpulan informasi tentang harga dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau penjual. Dokumen ini biasanya mencantumkan nama produk atau layanan, kode produk, jumlah minimum pemesanan, harga per unit, dan informasi lain yang relevan seperti diskon, promo, dan sebagainya. Priceless sangat berguna untuk membantu pelanggan dalam membandingkan harga produk atau layanan yang ditawarkan oleh beberapa penjual dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat sebelum melakukan pembelian. Uniquely, simple, signature. Unik, unik, istimewa, tak lazim. Kata ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sangat berbeda atau spesial dari yang lain, sehingga menjadi istimewa atau tak lazim. Contoh, desain produk mereka sangat unik dan tidak seperti produk lain di pasaran.
Simple, sederhana, mudah. Kata ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang mudah untuk dipahami atau dilakukan tanpa terlalu banyak kompleksitas atau kesulitan. Contoh, sistem operasi ini sangat simpel dan mudah digunakan bahkan oleh pemula. Signature, tanda tangan, ciri khas. Kata ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang memiliki karakteristik yang khas atau unik yang membedakannya dari yang lain. Contoh, restoran itu terkenal dengan signature dish-nya yang sangat lezat dan sulit untuk ditiru oleh restoran lain. Glasses specialist. Kata lain dalam bahasa Indonesia untuk glasses specialist bisa berupa ahli kacamata atau spesialis kacamata. Seorang glasses specialist atau ahli kacamata adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang kacamata. Mereka dapat membantu mengukur penglihatan mata seseorang dan meresapkan kacamata yang tepat untuk memperbaiki masalah penglihatan. Selain itu, mereka juga dapat membantu memilih dan memberi saran tentang jenis kacamata yang sesuai dengan gaya hidup, kebutuhan, dan preferensi seseorang. Seorang glasses specialist juga dapat memperbaiki kacamata yang rusak dan memberi saran tentang perawatan dan pemeliharaan kacamata. Innovation perfume adalah parfum inovatif. Parfum inovatif dapat diartikan sebagai jenis parfum yang menggunakan teknologi atau bahan-bahan baru untuk menciptakan aroma yang unik dan berbeda dari jenis parfum lainnya. Parfum inovatif dapat dibuat dengan memadukan aroma buah-buahan, bunga, rempah-rempah, dan bahan-bahan alami lainnya yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam pembuatan parfum. Tujuan dari pengembangan parfum inovatif adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih segar, berbeda, dan memikat dengan aroma yang menarik dan tidak biasa. Come in adalah ayo masuk dan ayo masuklah. Salah satu pengertian dari adjust adalah inducement lure yang mempunyai arti bujukan, memikat. Sesuai dengan artinya ayolah, maka kata ini berisi bujukan kepada seseorang agar mengikuti keinginannya. Come in adalah sebuah ungkapan atau frasa yang digunakan untuk meminta seseorang untuk memasuki suatu ruangan, tempat, atau area. Biasanya, frasa ini digunakan oleh seseorang yang berada di dalam ruangan dan ingin mempersilahkan orang di luar untuk masuk ke dalam. Frasa come in juga dapat digunakan secara metaforis untuk menyambut seseorang yang datang dalam situasi atau acara tertentu. Ungkapan ini umumnya diucapkan dengan nada ramah dan sopan, menunjukkan keinginan untuk menyambut dan memperlakukan tamu dengan baik. Itulah beberapa kata asing yang sudah kami tampilkan. Terima kasih telah menonton.